Dan hari ini kita belajar daripada Nabi Habakuk. Dan ini sangat luar biasa. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19, saya akan membacakannya bagi kita semua. Saudari-saudari silakan menyimak pada Alkitab masing-masing. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaanmu ya Tuhan ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kus yang tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu? Sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju. Karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik. Dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu, engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Saya baca firman Tuhan ini dan saya berpikir seperti ini. Habakuk ini dalam berdoa dia sangat puitis. Habakuk ini dalam berdoa dia sangat puitis, sangat luar biasa. Karena saya senang sekali menulis. Sebenarnya tidak terlalu pintar tapi senang menulis tulisan pendek-pendek yang dan kalau membaca seseorang menuliskan pujian, penyembahan, bahkan doa seperti ini kepada Tuhan, itu rasanya kayak luar biasa. Bukan kayak, tapi memang luar biasa. Dan hari ini, saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah The Prayer of Habakuk. Ya, doa Habakuk. Dan kita akan
mempelajari beberapa hal penting di dalam satu pasal ini, dan juga kita akan memperhatikan ke pasal-pasal yang sebelumnya dan juga mungkin bagian-bagian firman Tuhan yang lain. Di sini kita lihat bahwa Habakuk hanya ada 3 pasal saja, dan membaca ini sangat menarik kita memperhatikan bahwa Nabi Habakuk hidup di saat kondisi bangsa pilihan Tuhan mengalami penurunan dalam segala hal. Semua ini diakibatkan oleh dosa-dosa mereka. Jadi kalau ingat di dalam perjanjian lama itu, kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan bilang kan, kalau orang yang taat kepada Tuhan pasti akan diberkati. Tetapi mereka yang tidak taat pasti akan dihukum. Dan itu seperti itu kehidupan pada saat itu. Bangsa Israel pun mengerti bahwa ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, ketika mereka sembarangan saja hidup dan tidak mengikuti peraturan Tuhan, maka penghukuman Tuhan pasti akan terjadi atas hidup mereka. Nah, Habakuk, nama Habakuk berarti memeluk atau juga bergumul. Dalam kita melihat di sini, karena hari ini tema kita adalah doa Nabi Habakuk, jadi kita memperhatikan di sini sebenarnya doa itu maksudnya apa. Nah, saya memperhatikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa artinya permohonan, harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Ini sangat luar biasa. Di dalam pasal 3 dari Habakuk ini dituliskan doa Nabi Habakuk. Kata doa yang digunakan ini adalah tefilah dalam bahasa Ibrani. Dan ini berarti bahwa permohonan. Nah, doa itu mengandung gagasan meminta, memohon. Doa juga bisa kita bilang karena memohon seperti orang yang ngemis-ngemis kayak gitu. Memohon belas kasihan. Doa juga bisa diartikan sesuatu mencari atau meminta petunjuk, juga memuji, bersyukur, serta mengagungkan Tuhan. Nah, mari kita lihat satu persatu apa yang kita bisa pelajari di dalam doa Nabi Habakuk ini untuk boleh menolong kita untuk menjalani hidup kita. Jika kita mendapati kesulitan, kita bisa tetap menjalani itu dan keluar sebagai pemenang. Mari kita lihat yang pertama, memohon belas kasihan Allah. Kita lihat ayat 1 dan ayat yang kedua. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau, dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Ya, saya sangat tertarik dengan frase ini, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Remember mercy, ingatlah akan kasih sayang. Nabi Habakuk berteriak memohon kepada Allah, Allah yang dia tahu bahwa adalah Allah yang adil, yang mampu memberikan keadilan kepada siapapun yang sedang menghadapi kesulitan ataupun yang sedang dianiaya atau menghadapi ketidakadilan. Dan remember mercy ini berarti mercy itu berarti kasih sayang, berbelas kasihan atau belas kasihan. Tetapi yang menariknya adalah remember mercy ini juga mengandung pengertian di dalam bahasa Ibrani-nya itu ruhama. Dan ini membuat saya melihat kembali ke kitab Hosea. Di situ ketika Hosea punya anak, Tuhan bilang kasih nama Lo Ruhama. Dan setelah itu dia bilang Ruhama. Nah ternyata Lo Ruhama itu berarti bahwa engkau bukan milik, bukan bangsaku, ya bukan bangsaku, tetapi tentang Ruhama adalah engkau adalah bangsa pilihanku. Jadi Habakuk ini memohon belas kasihan kepada Tuhan agar Tuhan, memang bangsa Israel ini sudah melakukan dosa yang sebenarnya Tuhan sangat murka kepada mereka. Tetapi Tuhan, Nabi Habakuk ini meminta kepada Tuhan agar Tuhan yang tadinya sangat murka dan menganggap bangsa ini patut untuk dihukum, bisa mengingat bahwa bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Supaya apa? Mereka dapat diberikan belas kasihan oleh Tuhan dan diampuni oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita belajar daripada apa yang disampaikan oleh Habakuk. Kalau kita lihat pada pasal 1 dan pasal 2, di situ yang dilakukan Habakuk adalah dia melihat bahwa ada penindasan, ada kelaliman, ada aniaya, kekerasan, perbantahan, pertikaian yang berkembang dalam masyarakat. Dan dia bertanya-tanya, mengapa ini terjadi atau menimpa? Ya, menimpa bangsa itu. Dan dia juga melihat bahwa bangsa Israel ini akan dibuang. Dan bangsa yang akan dipakai Tuhan untuk menghancurkan bangsa Israel adalah bangsa Kasdim atau Babel. Yaitu bangsa yang sebenarnya lebih bobrok lagi hidupnya dari kehidupan bangsa Israel. Dan Habakuk berpikir bahwa ini satu hal yang tidak adil. Kenapa Tuhan harus menggunakan satu bangsa yang tidak benar hidupnya untuk mengajar bangsa pilihan Tuhan. Tetapi di situ juga Habakuk melihat bahwa Tuhan memberikan kepada dia satu janji bahwa nanti bangsa yang akan menghukum atau dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa pilihan Allah ini juga mereka ada waktunya untuk dihukum. Nah, saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar daripada Nabi Habakuk. Saya melihat di sini dia sangat jujur. Kadang-kadang bahkan banyak hamba Tuhan yang saya dengarkan dan mereka mengajar saya, dan saya juga selama hidup saya selalu bilang, kalau menghadapi kesulitan jangan bertanya mengapa dan mengapa. Tapi ketika mempelajari ini, saya belajar satu hal penting, bahwa dalam menghadapi kesulitan saya harus bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Kenapa saya harus bertanya kepada Tuhan? Karena kadang saya tidak mengerti dan tidak tahu kenapa ini bisa sampai terjadi. Ya, karena saya tidak sadar, mungkin saja itu karena kelalaian saya, karena dosa saya, karena hal yang tidak benar yang saya lakukan, ataukah ada sesuatu yang Tuhan mau supaya saya pelajari. Nah, bertanya kepada Tuhan mengapa, dan ketika saya tahu kenapa itu bisa terjadi, maka disitulah saya akan memulai bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk keluar daripada kesulitan itu, belajar dari pengalaman kesulitan yang sudah saya jalani ini. Kalau saya tahu kenapa itu bisa terjadi. Nah, ketika kita lihat ini, itu yang dilakukan oleh Habakuk. Dia bertanya kepada Tuhan, mengapa ini bisa sampai seperti ini? Dan Tuhan memberikan kepada dia penglihatan-penglihatan ke depan yang apa yang akan terjadi. Dan di situ pada pasal yang ketiga, dia yang tadinya meratap dan sepertinya marah dan bilang sama Tuhan, ini tidak adil. Dia mengatakan kepada Tuhan, memohon belas kasihan. Bahwa apapun yang terjadi Tuhan, Engkau Allah yang adil. Maka biarlah, ingatlah akan kasih setiamu, ingat akan belas kasihan. Berikanlah belas kasihanmu itu kepada bangsa pilihanmu, supaya mereka juga dapat tetap diselamatkan. Nah, ini sangat luar biasa. Kalau kita menghadapi kesulitan, memohonlah belas kasihan kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa melewati itu sendirian. Ya, dalam kesulitan-kesulitan saat ini, saya melihat satu hal kemarin waktu kami persekutuan hari Sabtu, ada satu teman bersaksi seperti ini. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya corona ini bisa hilang dari Hong Kong ini dan kita bisa bertemu dan beribadah lagi. Tapi dia melihat satu hal yang menurut saya sangat luar biasa. Dia memperhatikan sekitar 30-an atau mungkin lebih orang Indonesia yang dites apakah mereka positif COVID-19 karena ada 2 orang yang ada 1 orang yang ini terinfeksi seperti itu kan. Tetapi dari puluhan orang yang diperiksa itu hanya 2 saja yang terkena, dan itu satu sukacita. Satu hal yang harus disyukuri di hadapan Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena semua orang memohon belas kasihan kepada Allah. Nah, kita tidak bilang kalau orang Hong Kong tidak memohon belas kasihan. Tidak. Tetapi dalam memohon belas kasihan kita kepada Allah, memohon agar Allah menolong kita, kita juga harus siap bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Mau baik ataupun tidak menurut kita, itu terbaik menurut Tuhan, maka kita bersyukurlah. Yang harus kita tahu bahwa Allah lah satu-satunya tempat untuk kita memohon, karena Dia tahu yang terbaik buat kita.
Yang kedua, mari kita lihat di sini, pada ayat yang ketiga sampai pada ayat yang ke-15. Saya baca ini, wah Habakuk ini puitisnya minta ampun, kata saya. Dan saya memperhatikan Habakuk melihat kedahsyatan Allah dalam sejarah. Karena ini sebenarnya dia mengingat kembali dari ayat 3 sampai ayat 15 itu, dia mengingat kembali kepada bagaimana Tuhan membawa bangsa pilihannya dari tanah Mesir keluar sampai kepada tanah perjanjian, yaitu di daerah Kanaan. Bagaimana Tuhan tolong mereka, bagaimana Tuhan membuat hal-hal dahsyat bagi kehidupan mereka semua. Dan dia mengingat itu semua. Nah, kebenaran kedua yang kita pelajari adalah mengingat setiap karya Allah dalam perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kalau kita rasa susah hari ini, kita lupa tentang semua hal baik yang ada di sekitar kita. Jangankan untuk ingat tentang masa lalu yang baik, yang sekarang saja yang baik saja kita tidak bisa mendeteksi itu atau mengetahui itu. Tetapi hari ini kebenaran yang kedua dari firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk mengingat setiap karya Allah dalam perjalanan hidup kita. Karena berjalan dengan iman berarti berfokus pada kebesaran dan kemuliaan Allah. Kita lihat di sini ya, ketika Habakuk melihat dan mengingat kembali tentang semua hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan bangsa pilihan Allah atau bangsa Israel, di situ dia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Allah itu luar biasa. Hal-hal seperti itu saja Tuhan bisa lakukan, maka untuk kali ini pun sampai ke depan pun Tuhan pasti akan buat sesuatu yang besar untuk bangsa pilihannya. Nah, pertanyaan pentingnya untuk kita sekarang, apa yang sedang membuat kita tidak bisa melihat karya Allah bagi hidup kita sekarang? Ingatlah setiap hal-hal baik yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita untuk membuat kita kuat, membuat kita bersukacita, membuat kita begitu bersemangat untuk menjalani hidup. Kenapa? Karena berjalan dengan iman berarti kita berfokus pada kebesaran dan kemuliaan Allah. Apapun yang terjadi, Allah ada bersama kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kita lihat ini bangsa Israel sangat luar biasa, mereka punya kesaksian hidup mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kita datang kepada yang ketiga. Yang ketiga di sini pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19, ini sangat-sangat terkenal ayat 17 sampai 19 ini ya. Orang juga menyanyikan pujian ini. Tapi saya memperhatikan dari ayat yang ke-16, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. I will wait patiently on the Lord. Salah satu hal yang membuktikan bahwa kita beriman adalah dengan tenang menantikan Tuhan berkarya. Ya, jadi kita nggak gegabah, kita nggak kalang kabut, kata orang Kupang, kalang kabut ya. Saya nggak tahu itu orang Kupang saja yang bilang begitu, ataukah orang lain juga bilang kayak gitu. Karena kalang kabut itu kayak gini loh, sudah nggak tahu lagi, sudah nggak fokus tentang apa yang harus saya lakukan. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan ini adalah kita menantikan Tuhan dengan tenang dan sukacita. Ya. Dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-16 ini kita belajar daripada Nabi Habakuk, dia bilang gini, dia akan dengan tenang menantikan hari Tuhan, Tuhan menolong bangsa pilihan Tuhan. Kenapa? Karena nanti bangsa Israel ini akan diserang oleh Babel. Dan mereka akan digotong, dibuang ke pembuangan di Babel selama 70 tahun. Jadi di pembuangan di tahun selama 70 tahun. Tetapi Habakuk ini bilang, walaupun itu terjadi, dia akan tenang menantikan Tuhan untuk menolong bangsa Israel atau bangsa pilihan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat dia bisa begitu dengan luar biasanya, dengan tenang dan sukacita menantikan Tuhan? Kita lihat di sini ayat 17.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, di sini ada pohon ara, pohon anggur, dan pohon zaitun. Saya bertanya-tanya kenapa ini bisa ada di sini. Ternyata pohon ara itu adalah, saya catat di sini ya, sangat penting. Pohon anggur, pohon ara, pohon zaitun, semuanya itu melambangkan kemakmuran, kebahagiaan, bahwa kalau itu ada hasil, mereka cukup makanan untuk sepanjang tahun, selama nanti mereka panen lagi, mereka juga akan cukup segala kebutuhan makanan, minuman, bahkan mereka bergembira bersama-sama. Kalau ada pesta-pesta, orang Israel itu suka minum anggur. Itu lambang mereka bergembira dan bersuka cita. Dan juga saya lihat di sini ya, kalau orang memanen pohon ara itu kan dua kali dalam setahun, katanya seperti itu. 2 kali dalam setahun, dan ketika mereka panen itu, mereka sangat bersuka cita dengan sangat luar biasanya. Tetapi kita lihat di sini firman Tuhan bilang tidak akan berbunga. Nah, tanda-tandanya kalau pohon akan berbuah adalah dia berbunga. Tetapi kalau dia nggak ada bunga, artinya dia tidak akan menghasilkan buah. Dan juga pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Nah, zaitun ini sangat mahal. Mereka gunakan untuk makanan, untuk memasak, untuk kecantikan, untuk penerangan juga, untuk bikin ini pelita gitu. Itu semuanya dengan minyak zaitun ini. Dan itu artinya bahwa ini sangat penting bagi mereka. Terus juga di situ dikatakan bahwa ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Artinya mereka nggak punya apa-apa sama sekali. Dan juga bangsa Israel adalah mereka yang beternak. Ya, kita lihat ya kisah-kisah mereka. Mereka adalah penggembala domba, kambing domba. Tetapi dikatakan bahwa kambing domba mereka terhalau dari kurungan. Artinya sudah tidak ada lagi, sudah dirampas oleh musuh seperti itu. Tetapi dalam situasi seperti itu dikatakan firman Tuhan, aku akan bersorak-sorak di hadapan, bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini sangat luar biasa. Nah, arti kata bersorak-sorak ini adalah dia itu seperti to jump for joy. Artinya gini, dia lagi susah, tapi dia bisa meloncat kegirangan, dia bisa senang, bisa sukacita. Nah, apa yang membuat dia bisa seperti ini? Dia bilang dia bisa beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi dia bisa lakukan ini di dalam siapa? Di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Nah, Allah Tuhan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kita keselamatan adalah Allah yang memang di dalamnya harusnya kita berpegang teguh dan tenang menantikan dia ketika situasi sulit. Dan dialah yang akan mampu memberikan kita sukacita untuk menghadapi apapun. Dan yang berikutnya dikatakan Allah Tuhanku itu membuat kakiku seperti kaki rusa. Saya bertanya-tanya kenapa tidak buat seperti kaki kuda kah, kaki kambing kah, atau kaki kerbau kah, seperti itu, kenapa harus kaki rusa? Waktu saya lihat gambar-gambar tentang kaki rusa, ternyata kaki rusa itu sangat kecil. Dan kaki rusa itu sangat kuat untuk berjalan di atas ini bukit, di terjal, tempat-tempat yang terjal pun dia mampu untuk menapaki itu sampai dia bisa sampai ke atas bukit. Artinya firman Tuhan mau katakan kepada kita bahwa walaupun dalam situasi sulit, di saat yang seperti itu, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menapakinya bersama Tuhan sampai kita bisa diberikan kemenangan. Makanya kebenaran yang ketiga adalah kita harus menantikan Tuhan dengan tenang dan sukacita. Karena Tuhan tidak pernah terlambat, tidak juga terlalu cepat, tetapi Tuhan selalu saja tepat waktu. Oke. Jadi dari firman Tuhan ini kesimpulannya bagi kita semua, kita belajar bahwa Habakuk dalam firman Tuhan ini mengajarkan kita
untuk menghadapi setiap keraguan dan pertanyaan kita dengan jujur kepada Tuhan. Jadi kalau ada hal yang sulit atau apapun itu, tanya sama Tuhan dengan jujur. Apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Yang berikutnya, kita harus datang dengan sungguh-sungguh dan penuh kerendahan hati meminta kepada Tuhan. Kita juga menantikan jawaban Tuhan, apapun yang akan Tuhan berikan kepada kita, kita mau menantikan itu dengan sungguh-sungguh, karena pada waktunya kita akan lihat Tuhan bekerja. Maka pujilah Tuhan, bersyukurlah kepadanya, apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak selalu mengubah keadaan, namun Dia dapat mengubah kita untuk menjadi lebih baik saat bertemu keadaan yang sulit. Maka lakukanlah 3 kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kita lihat kembali, yang pertama, memohonlah belas kasihan kepada Allah dalam situasi sulit. Yang kedua, ingatlah setiap karya Allah dalam perjalanan hidup kita. Dan yang ketiga, nantikanlah Tuhan dengan tenang dan sukacita. Tuhan pasti memberkati dan menolong kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang sudah menolong, menyertai, dan memberkati kami sampai hari ini. Bersyukur untuk firman Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang sudah menolong kami, akan terus menolong kami, bahkan memampukan kami untuk terus setia kepadamu. Maka biarlah Bapa, Engkau berikan kami kemampuan untuk dapat melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi kesulitan, kami datang memohon belas kasihan kepada Tuhan, untuk menolong kami, mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang setelah kami jalani. Dan juga kami terus menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang dan penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Amin.